Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian memasuki pembelajaran daring pada hari ini, Bu Guru ingatkan jangan lupa laksanakan sholat duha, melakukan murojaah, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tema 6 subtema 1 dan 2 ya, tentang jenis-jenis hewan dan cara merawatnya. Untuk minggu ini kita masuk ke tema 6 subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran matematika, yaitu menghitung satuan berat. Pada kali ini kita akan melakukan hitungan satuan berat, yaitu dari kilogram menjadi on. Dan sebaliknya, kita akan merubah ukuran on menjadi kilogram. Nah, untuk melakukan perubahan dari kilogram ke on, maka anak-anak bisa menggunakan ini dikali 10. Bila on menjadi kilogram, maka ini dibagi 10. Perhatikan contoh di samping. Kita lihat soal nomor 1. 1 kilogram berapa on? Maka kita akan lihat, berarti 1 kilo kita rubah menjadi on, berarti dikali 10. Maka 1 dikali 10, maka isinya adalah 10. Jadi di sini, jadi 1 kilogram jika rubah menjadi on, maka isinya adalah 10 on. Sampai di sini paham sayang? Iya. Lihat soal yang kedua. 20 on akan kita rubah ada berapa kilo? Kita akan rubah dari on menjadi kilogram. Berarti dari on kita akan merubah menjadi kilo. Maka 20 dibagi 10, maka hasilnya adalah 2. Berarti 20 on sama dengan 2 kilogram. Selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Ibu pergi ke warung membeli kacang hijau. 1 plastik berisi 2 on kacang hijau. Ibu membeli 5 plastik kacang hijau. Pertanyaannya, berapa kilogram berat kacang hijau ibu? Nah, anak-anak di sini untuk soal nomor 3 dibutuhkan ketelitian, harus ada baca dengan seksama. Di sini kita lihat, kita analisa dulu. Ibu pergi ke warung. Lalu ibu beli apa sayang? Beli kacang hijau. Nah, belinya 1 plastik. Nah, 1 plastik ini isinya berapa? 2 on. Nah, kita tulis di sini. Diketahui ibu membeli 2 on. 2 on kacang hijau. Lalu ibu membelinya berapa ini? Ibu membeli 5 plastik.
5 plastik. Maka kita lakukan 2 dikali 5. Karena ibu belinya 5 plastik. Nah, 2 dikali 5 berapa sayang? 10. Maka di sini kita sudah mengetahui menjadi 10 on. Pertanyaannya, berapa kilo? Berarti dari 10 on ini kita rubah menjadi berapa kilo? Nah, jadi dari on menjadi kilo. Berarti dibagi. Jadi 10 on dibagi 10, maka isinya adalah 1. Berapa kilogram berat kacang hijau ibu? Maka jawabannya adalah 1 kilogram. Untuk soal nomor 3, anak-anak sudah bisa memahami? Iya, pintar. Selanjutnya, coba perhatikan soal nomor 4. Ibu memiliki jeruk 7 kilo. Berapa sayang? 7 kilo jeruk yang dimiliki oleh ibu. Ya, kita hapus dulu. Ibu membeli jeruk 7 kilogram. Selanjutnya, jeruk akan dimasukkan ke dalam plastik. Ya, setiap plastik berisi 10 on. Nah, jadi 7 kilo ini akan dimasukkan ke dalam plastik yang berisi 10 on. Tiap plastik, nah ini kan jeruk akan dimasukkan ke dalam setiap plastik yang berisi 10 on. Pertanyaannya, anak perhatikan, berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Nah, berarti dari 7 kilo ini sayang, kita rubah dulu menjadi on. Ada berapa on? Dari 7 kilo kita rubah menjadi on. Berarti lihat di atas. Ya, kilo menjadi on. Berarti dikali 7 dikali 10, maka hasilnya 70 on. Selanjutnya kita perhatikan, ini 70 on ini akan dimasukkan ke dalam plastik. Jeruk-jeruknya tadi dalam satu plastik ada 10. Berarti 70 kita bagi 10. Jadi sama dengan 70 kita bagi 10 itu sama dengan 7. Berarti berapa kantong plastik yang dibutuhkan ibu? Jawabannya adalah 7 plastik. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran satuan berat dari kilogram ke on, maka kalian harus sudah bisa memahami perubahan dari kilo ke on atau sebaliknya dari on menjadi kilo. Setelah kalian memahami, maka soal-soal dalam bentuk soal cerita, anak-anak sudah bisa merubah dalam bentuk on atau dalam bentuk kilo. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa mencoba dalam di lingkungan rumahnya atau di sekitar kalian. Anak-anak bisa menimbang berat suatu benda berapa kilo. Setelah itu anak-anak bisa merubah dalam bentuk on. Demikianlah pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Apakah huruf kapital itu? Huruf kapital atau kita bisa menyebutnya dengan huruf besar adalah huruf yang digunakan pada awal kalimat. Digunakan untuk
menulis nama orang, misalnya Rani, Budi, di R-nya kita menggunakan huruf kapital, Nani Budi, di huruf B-nya kita menggunakan huruf kapital. Awal kalimat, pada awal kalimat, hari, dari hari Senin sampai hari Minggu itu menggunakan huruf kapital di awalnya, dan bulan, ya ada 12 bulan. Dari Januari sampai Desember kita juga menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik kita dapat menuliskan kalimat baru. Contohnya, tomat yang dipanen ibu banyaknya 10 ons, titik. Jadi kita mulai ke kalimat yang baru, makanya kita menggunakan huruf besar lagi. Ya. Apabila diubah menjadi kilogram adalah 1 kilogram. Ya. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah sekarang Miss akan memberikan beberapa contoh soal supaya anak soleh dan soleha lebih paham lagi. Silahkan lihat di papan tulis. Contoh soal yang pertama. Aku dan Reni pergi ke Bandung. Titik. Ya, ini sebuah kalimat ya, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita lihat huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Aku. Nah, di sini dia menggunakan huruf kecil, berarti salah di kalimat ini. Ya, kita ubah menjadi huruf kapital. Aku. Oke, dan Reni. Nah, Reni itu nama orang, ya. Berarti Reni-nya kita rubah juga. Oke, Reni pergi ke Bandung. Oke, sudah benar ya kalimat ini ya. Kita lanjut ke nomor 2. Hari Kamis saya melaksanakan puasa. Kita lihat dari yang kata pertama, hari. Ya, sudah benar. Huruf kapital hanya. Yang kedua Kamis. Nah, ini Kamis dia termasuk ke dalam hari. Jadi Kamisnya kita rubah menjadi huruf kapital. Ya. Hari Kamis saya melaksanakan puasa. Sudah benar semua ya. Lanjut ke nomor 3. Bulan Oktober saya berulang tahun. Ya, kita lihat mana yang salah di kalimat ini. Bulan. Nah, ini di awal kalimat B-nya huruf kecil ya. Berarti kita rubah menjadi huruf kapital. Bulan Oktober. Nah, ini O-nya juga huruf kecil. Padahal kan kalau bulan harus huruf besar. Berarti kita rubah juga. Bulan Oktober saya berulang tahun. Ya, sudah benar. Kita lihat nomor 4. Dani suka bermain bola. Nah, kita lihat ada yang salah nggak dalam kalimat ini? Dani, ya sudah benar nama orang. Suka bermain bola. Oh, ada yang satu yang kurang, yaitu tanda titik di akhir kalimat. Ya, sampai sini Miss harap kalian bisa mengerti bagaimana penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran Miss hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Untuk pembelajaran SBDP kali ini kita akan membuat sebuah karya 3 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi dari plastisin. Nah, biasanya karya 3 dimensi ini memiliki 3 unsur, yaitu ada panjangnya, lebar, dan tinggi. Dan karya 3 dimensi ini memiliki bentuk yang dapat dilihat dari berbagai sisi, baik dari depan, dari belakang, dari samping, ataupun dari atas. Nah, biasanya juga terdapat bentuk-bentuk tertentu. Nah, untuk kali ini kita akan membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan bahan plastisin. Nah, yang kita butuhkan untuk bahan-bahannya yaitu kertas, alat tulis, pensil, penghapus, dan juga plastisin. Nah, sebelum kita memulai membuat karya 3 dimensi,
dimensinya, terlebih dahulu kita akan membuat desainnya. Nah, untuk kali ini misalkan membuat desainnya berupa bunga. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Ini bisa kalian lihat juga di halaman 114 ya nak ya. Nah, kita buat dulu desainnya seperti ini. Setelah dia berbentuk seperti bunga, kita ambil plastisinnya dan kita buka. Kita bagi menjadi berapa? Ada berapa tadi kelopaknya? Oh, ada 5 misalnya. Ada 5 kelopak, berarti ini akan kita bagi menjadi 5. Nah, setelah 5 ini tadi kita bulat-bulatkan. Lima atau 6 boleh ya, Nek? Dan untuk tengahnya kita akan menggunakan warna kuning. Cukup ambil satu aja. Kita bulatkan. Nah, sekarang kita lihat dari desain kita tadi. Nah, di tengah-tengahnya tadi ada warna kuning. Setelah itu di pinggirannya kita kasih warna pink. Nanti yang punya kalian bisa kalian lebih rapihkan lagi ya. Oh, ternyata kurang satu lagi, masih bisa kita bikin satu lagi. Nah, ini bunganya sudah jadi. Setelah bunganya jadi, kita akan membuat bagian tangkainya. Tangkainya kita menggunakan warna hijau. Kita pipihkan. Kita buat dia lebih memanjang. Setelah itu kita tempelkan di bagian sini. Dan untuk daunnya bisa kita buat juga. Bisa kita bentuk seperti daun ya. Nah, jadi deh karyanya. Nah, ini salah satu karya 3 dimensi dengan menggunakan plastisin sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Dan kita tambahkan lagi satu daunnya sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Tara! Jadi kalian boleh menggunakan desain apa saja terserah dengan kalian. Kalian boleh menggunakan bunga juga atau kalian mau menggunakan buah-buahan juga boleh. Oke? Nah, seperti tadi sudah memberikan contohnya. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang tema 6 subtema 3 pada mata pembelajaran PPKN. Oke, di subtema 3 ini akan difokuskan kepada aturan dan jenis-jenis aturan yang ada di sekitar kita. Bu Guru mulai dulu ya. Aturan adalah peraturan yang dibuat untuk dipatuhi oleh semua warganya, baik itu di sekolah atau di rumah atau di lingkungan bermain. Di sini sudah Bu Guru tulis aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada aturan bermain di sekolah. Di antaranya ada bermain di jam istirahat. Jadi kalau anak soleh dan soleha bermainnya di luar jam istirahat atau jam belajar, itu berarti anak soleh dan soleha tidak mematuhi aturan ya.
kedua, bermain di luar ruangan. Jadi untuk keamanannya di dalam kelas itu tidak boleh anak soleh dan soleha berlari di dalam kelas, harus bermainnya di luar ruangan. Untuk yang ketiga, menggunakan alat permainan yang aman. Contohnya roller atau membawa mainan dari rumah. Dan yang terakhir, mengembalikan alat permainan setelah digunakan. Dan satu lagi ketinggalan adalah tidak berebutan dalam bermain. Itu juga merupakan salah satu aturan bermain di sekolah. Untuk yang kedua, aturan saat belajar nih, ini dibutuhkan ya soleh dan soleha agar kondisi kelasnya kondusif. Apa aja aturannya? Yang pertama, menjaga kebersihan tempat belajar. Nah, ini digunakan, ini fungsinya adalah agar menjaga kebersihan lingkungan kelas kita. Salah satu contohnya menjaga kebersihan itu apa, Bu? Tidak membuang sampah di bawah meja, itu salah satu contohnya. Agar apa fungsinya? Agar di bawah meja kalian bersih dan terhindar dari sarang nyamuk ya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini selalu kita lakukan ya setiap pagi ketika pas mau belajar di sekolah. Kalau saat PJJ tetap dilaksanakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau PJJ juga ditambah sholat duha dan murojaahnya. Untuk aturan yang ketiga yaitu menjaga ketenangan saat kegiatan belajar dengan cara tidak ribut dan tidak berisik saat proses belajar mengajar. Yang terakhir, mendengarkan guru saat menjelaskan. Jadi ketika bu guru atau pak gurunya sedang mengajar, tugas anak soleh dan soleha adalah mendengarkan bu guru atau pak gurunya. Itu merupakan aturan yang ada di sekolah. Jadi anak soleh dan soleha, kedua aturan ini berlakunya di sekolah dan dibuat oleh petinggi sekolah, contohnya guru atau kepala sekolah. Siapa yang harus menaati aturan ini adalah semua warga sekolah. Bermain di jam istirahat boleh nggak? Nggak boleh. Ini dibuat oleh guru dan kepala sekolah. Harus ditaati oleh siapa? Oleh siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Demikianlah contoh aturan-aturan yang ada di sekolah. Untuk aturan yang ada di rumah bisa dibuat oleh orang tua kalian ya. Contohnya adalah tidur di bawah jam 9, makan dihabiskan, dan kemudian mandi pagi dan menggosok gigi di pagi hari. Itu adalah salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Demikian pembelajaran dari Bu Guru. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa dilihat di buku cetaknya dan di buku modulnya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan pembelajaran tema 6 subtema 3 pada bahasa Indonesia, dapat disimpulkan untuk huruf kapital digunakan pada nama orang, awal kalimat, hari, dan bulan. Dan untuk tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Untuk mata pembelajaran PPKN yang kita sudah pelajari adalah tentang aturan, di mana aturan itu adalah peraturan yang harus ditaati oleh setiap warganya. Aturan ada di sekolah, di rumah, dan tempat bermain. Untuk pelajaran matematika, kita sudah belajar tentang satuan berat, kilo, dan on. Jika anak-anak ingin merubah ukuran kilo ke on, bisa dikali 10. Dan sebaliknya, jika dari on ke kilo, maka dibagi 10. Dan untuk pembelajaran SBDP, kita sudah mempelajari karya 3 dimensi dengan menggunakan plastisine, di mana sebelumnya kita membuat desainnya terlebih dahulu. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum